Baik Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya di channel saya. Ini masih berkaitan dengan angka kredit konvensional ke integrasi, tapi mungkin ini sedikit berbeda, di mana ini lebih kepada sistem digitalisasi ya. Jadi mungkin banyak teman-teman yang masih bertanya, kalau saya sudah punya angka kredit integrasi terus mau disubmit kemana gitu kan, atau mau diserahkan kemana, nah gitu. Nah ini saya akan sedikit sharing terkait dengan sistem digitalisasi penyelesaian angka kredit konvensional ke integrasi melalui disepakati ya. Jadi sebenarnya untuk saya nggak tahu ya untuk teman-teman ASN apakah informasi tersebut ini sudah dilakukan sosialisasi apa enggak, tapi saya yakin sudah dilakukan sosialisasi. Jadi ini saya sedikit sharing terkait dengan disepakati ini. Oke, kita langsung aja. Jadi, dasar hukum dari apa yang saya sampaikan pada sesi kali ini itu adalah ada 3 dasar hukumnya ya. Bapak Ibu bisa baca pada slide ini. Oh iya, disclaimer dulu ya dari video kali ini. Terima kasih buat yang sudah sharing dengan materi ini. Saya disuruh untuk membawakannya. Saya coba untuk mempelajarinya, membawakannya. Jadi kalau ada sekiranya yang saya sampaikan mungkin salah ataupun ada kekurangan, nanti Bapak Ibu bisa chat di kolom komentar atau DM di Instagram saya. Nanti saya akan coba membantu menjawab atau mungkin saya tanyakan ke teman-teman yang lain. Oke. Nah, kemudian transformasi penilaian angka kredit itu kalau kita lihat dari slide ini ya, jadi ada angka kredit konvensional ya, di mana angka kredit konvensional itu ada angka kredit besar-besar, kemudian kegiatan dari butir-butir kegiatan terdiri dari unsur utama, unsur penunjang, kemudian angka kredit yang dinilai oleh tim penilai dengan usulan dupak. Ya, ini masih yang konvensional dulu, makanya ada tulisan dupak gitu. Sama kelebihan angka kredit terus dikumulatifkan. Nah, setelah dari angka kredit konvensional ini ada konversi versi satunya ya. Nah, konversi versi satunya itu adalah angka kredit kecil-kecil, kemudian kegiatan butir per paket dituangkan di SKP, kemudian angka kredit dinilai oleh tim penilai dengan mengkonversi sebutan kinerja. Sama ada kelebihan angka kredit diperhitungkan masih dalam jenjang yang sama. Nah, setelah kita melakukan dari konvensional, maka yang terbaru itu adalah kita dari konvensional dikonversi menjadi integrasi. Nah, langkah konversinya itu seperti apa? Jadi perlu diketahui dulu konversinya itu adalah mulai dari angka kredit yang kecil, kemudian dari kegiatan hasil dari dialog kinerja yang merupakan cascading PK atasan yang dituangkan di SKP. Kemudian angka kredit dinilai oleh atasan langsung melalui konversi predikat kinerja, sama kelebihan angka kredit diperhitungkan masih dalam jenjang yang sama. Nah, setelah kita sudah melakukan konversi, maka akan muncul yang namanya integrasi. Nah, integrasi ini sama ya, jadi ada angka kredit kecil-kecil, kamu kegiatan dari butir-butir kegiatan yang merupakan cascading PK atasan yang dituangkan di SKP. Angka kredit dinilai oleh tim penilai dengan formulasi integrasi ya, nanti akan saya share lagi rumusnya ya, berulang kali saya share ini rumus dari menghitung integrasi ini. Saya kira Bapak Ibu perlu harus melihat video saya itu secara full biar tahu bagaimana sih caranya integrasi gitu ya. Kemudian kelebihan angka kredit diperhitungkan masih dalam jenjang yang sama. Nah, setelah itu ini adalah karakteristik angka kredit ya. Saya kira Bapak Ibu sudah familiar dengan tabel yang ini ya, mulai dari jenjang utama, madya, muda, pratama, penyilia, mahir, terampil, dan pemula. Saya kira ini tidak akan saya jelaskan panjang lebar. Ya, yang perlu Bapak Ibu ketahui itu adalah di sini ada kebutuhan angka kredit kumulatif berdasarkan dari konvensional dan integrasi atau yang disebut dengan konversi ya. Jadi ini di
video-video YouTube saya yang lain seringkali sudah saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu bisa, kalau mau penjelasan yang lebih jelas, ada di video saya yang lain. Nah, batas waktu penetapan angka kredit menggunakan angka kredit konvensional, yang pertama itu ada ketentuan dalam Permenpan tahun 2023 bahwa penilaian angka kredit sejak bulan Januari 2023 itu menggunakan angka kredit konversi, Bapak Ibu ya, diingat ya. Kemudian ketentuan dalam SE Menpan surat edaran ya, maksudnya Menpan RB nomor 8 tahun 2023 bahwa usulan penilaian angka kredit menggunakan metode konvensional dan integrasi diterima tim penilai angka kredit paling lambat 1 Juni 2023. Itu yang kalau Bapak Ibu masih ingat dulu itu sudah ada surat edaran tersebut, kita itu diberikan, teman-teman itu diberikan waktu sampai Juni 2023. Kemudian dan ditetapkan dalam PAK konversi paling lambat Desember 2023 kemarin. Nah, mekanismenya seperti apa? Jadi kalau yang Januari 2023 itu penggunaan penilaian angka kredit konversi, kemudian di Desember itu adalah batas waktu terakhir penyelesaian angka kredit konvensional ke integrasi. Nah, jauh hari sebelum batas waktu penetapan di bulan Desember itu, Permenpan ASN itu BKN itu telah mengeluarkan aturan bahwa pengajuan angka kredit itu sudah dilakukan selama 6 kali ya dalam 1 tahun, 6 periode dalam 1 tahun gitu. Jadi Bapak Ibu perhatikan juga periode-periodenya itu, biasanya 1 bulan sebelum akan diajukan itu akan di waktu periodenya itu sudah harus disubmit gitu. Nah, ini penyesuaian digitalisasi angka kredit ya, mulai dari angka kredit konvensional melalui aplikasi disepakati itu, kemudian ada angka kredit integrasi dan angka kredit konvensional. Meskipun masih banyak juga yang bertanya ya, kira-kira masih punya Excel nggak? Padahal kalau digitalisasi itu sebenarnya sudah otomatis gitu ya, otomatis. Mungkin ininya aja, apa itu cara memasukkannya aja yang masih agak kebingungan gitu ya. Tapi nanti saya coba untuk membawakan video versi Excel-nya nanti ya, untuk memudahkan Bapak Ibu tuh punya penilaian prediksi seperti apa gitu, meskipun sebenarnya di digitalisasi itu sudah ada mungkin. Nah, kemudian disepakati ini itu digitalisasi sistem penyelesaian angka kredit konvensional ke integrasi, ada aplikasi online terintegrasi dengan CASN BKN ya. Bapak Ibu, ini seringkali juga ditanyakan. Saya mestinya kalau menjawab pertanyaan teman-teman itu, saya tanya dulu apakah ASN atau swasta gitu, karena beda ini ya, beda. Kalau kita berbicara tentang dosen ya, kalau kita berbicara tentang dosen, maka kalau yang PNS ya di CASN ya aplikasinya, sedangkan kalau yang swasta, dosen swasta, nah itu di Siladikti. Nah gitu, makanya saya selalu menanyakan PNS atau enggak, nah gitu. Nah, kalau yang ASN itu ada juga yang khusus untuk yang kantoran ya, kantoran artinya yang pemerintahan itu ya disepakati ini. Kemudian menghitung angka kredit penyesuaian konvensional ke integrasi, kemudian mudah digunakan ya, atau user friendly, dan akses user SSO dengan aplikasi CASN. Nah, ini 5 kondisi angka kredit konvensional, di mana ada 5 kondisi ini. Yang pertama itu pangkat, kemudian jenjang dan angka kredit sesuai. Yang kedua itu adalah pangkat dan jenjang sesuai, namun angka kredit berlebihan pada jenjangnya. Nah, ini biasanya nanti akan ada keterangan kalau kelebihan gitu ya. Kemudian pangkat dan jenjang sesuai, namun angka kredit kurang pada jenjangnya. Nah, ini juga nanti juga ada keterangannya. Kemudian yang keempat itu jenjang lebih tinggi dari pangkatnya, dan yang terakhir itu jenjang lebih rendah dari pangkatnya. Nah, ini adalah rumus dari kalau kita menghitung angka kredit. Sekali lagi, ini seringkali sudah saya sampaikan bahwa mungkin Bapak Ibu harus perlu untuk melihat videonya secara full biar tahu bahwa rumusnya itu seperti apa sih.
Nah, jadi ini angka kredit integrasi itu sama dengan akumulasi angka kredit konvensional dikurangi nilai dasar. Nah, ini nilai dasar. Ada juga yang bertanya, loh kok nilai dasar saya kok segini? Gitu ya. Lihat dulu pada jenjang jabatannya seperti apa, golongan ruangnya seperti apa. Di sini sudah jelas ya, pada kolom 5 ini, itu sudah ada ini. Ya, pada kolom 5 ini sudah ada nilai dasarnya. Ya. Kemudian ini disepakati ya. Nah, target penggunaan aplikasinya yang pertama itu ya yang dimiliki tim yang memiliki tim penilai angka kredit ya. Di mana tim ini adalah tim penilai pada instansi pengguna untuk seluruh pejabat fungsional di lingkungan instansinya sesuai ketentuan yang berlaku, sama tim penilai pada instansi pembina untuk jabatan fungsional yang menjadi binaan dan instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian yang berikutnya itu adalah yang belum memiliki tim penilai angka kredit. Nah, tim yang belum memiliki tim penilai angka kredit itu seperti apa? Yaitu seperti misalnya unit yang membidangi kepegawaian atau SDM atau jabatan fungsional lainnya, ya. Nah, ini ketentuan pengusulan username. Jadi ada ketentuan sebelum Bapak Ibu itu menggunakan yang namanya disepakati itu, ya. Jadi ada user instansi pembinaan, yaitu untuk memperoleh user instansi pembina, user yang diajukan harus merupakan pegawai atau NIP yang bekerja pada instansi pembina tersebut. Misalnya, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi pembina jabatan fungsional asesor, manajemen ASN hendak mengajukan akun untuk disepakati. Maka NIP pegawai yang diajukan harus menggunakan pejabat yang bekerja pada Badan Kepegawaian Negara. Jadi harus yang benar-benar bekerja pada Badan Kepegawaian Negara yang boleh mengusulkan ya. User instansi pembina. Nah, di mana user instansi pembina ini dapat disesuaikan angka kredit ke seluruh pejabat fungsional yang dibinanya secara nasional. Kemudian user instansi pemerintah, kalau kita berbicara tentang user instansi pemerintah, itu berbicara tentang kita mau memperoleh user instansi pemerintah ya. User yang diajukan harus merupakan pegawai atau NIP yang menduduki jabatan fungsional pada instansinya. Jadi tidak sembarangan orang, Bapak Ibu. Nah, contohnya adalah pemerintah kota misalnya ya, ini Kota Bogor mengajukan user akun disepakati untuk user instansi Kota Bogornya ya, teman-teman yang ada di Kota Bogor misalnya ya. Kemudian maka NIP pegawai yang diajukan harus menggunakan NIP pejabat fungsional dan harus merupakan pegawai pada instansi Kota Bogor tersebut. Nah, user instansi pemerintah dapat disesuaikan angka kredit seluruh pejabat fungsional yang berkedudukan di instansinya. Nah, ini lalu mekanisme usulan ya, kalau kita melakukan mekanisme usulannya seperti ini. Jadi ada instansi pemerintah pusat atau daerah di mana instansi pemerintah atau instansi pembina itu mengajukan usulan user tadi seperti yang sudah dijelaskan pada slide berikutnya. Nanti pada pengajuan user ini ada user instansi pembina sama user instansi pemerintah. Nah, kalau user instansi pembina berarti ke BKN-nya itu adalah instansi pembina melalui form online melalui ini ya, link ini ya. Kemudian ada BKN memverifikasi dan memvalidasi usulan user dan memberikan akses aplikasi disepakati dengan metode SSO. Nah, kalau misalnya ternyata instansi pemerintah itu mengajukan usulan user itu ke instansi pemerintah, maka yang melakukan itu adalah admin CASN instansi. Jadi memberikan akses aplikasi disepakati dengan metode SSO ya. Jadi tentunya ini yang sudah didapatkan sebelumnya. Nah, setelah itu ini adalah penetapan PAK hasil penyesuaian dari konvensional ke integrasi. Jadi PAK integrasi hasil penyesuaian angka kredit ditetapkan oleh yang pertama itu adalah ada pejabat ya, angka kredit, penetap angka kredit sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan masing-masing jabatan fungsional. Kemudian ada pejabat minimal jabatan JPT ya, pratama ya. Kemudian yang membidangi kepegawaian atau SDM atau jabatan fungsional. Sama PLT atau PLH selaku pejabat penetap angka kredit
yang pejabat definitifnya itu berhalangan tetap atau sementara. Jadi ini kasusnya kalau misalnya ada yang mewakilkan gitu. Nah, fitur tambahan aplikasi disepakati ini yang Bapak Ibu perlu pahami ya. Jadi ada menu searching by instansi, jabatan, pengelola, dan NIP. Ya, Bapak Ibu tinggal menautkan aja NIPK-nya, pangkat golongannya atau jabatannya. Kemudian tentunya harus diupdate dulu ya Bapak Ibu ya. Jabatan Bapak Ibu. Kemudian fitur header, kop surat instansi, dan fitur tanda tangan elektronik. Jadi sekarang itu sudah jarang ya menggunakan tanda tangan bahasa, semuanya sudah elektronik gitu. Nah, petunjuk teknisnya ini adalah ini. Ya, Bapak Ibu ada 9 langkah yang harus Bapak Ibu lakukan ya. Kalau Bapak Ibu bisa mengulang-ulang video saya ini ya. Jadi proses bisnisnya adalah proses tautan dengan link yang ada seperti yang saya tampilkan di sini. Bisa login SSO, MySAPK. Kemudian yang kedua itu adalah input data by NIP pada tab penetapan angka kredit, isi kolom sesuai dengan PAK lama, kemudian pada form detail yang dinilai klik proses itu. Langkah keempat itu pada menu data input, PAK integrasi dapat dilakukan monitoring dan perbaikan data. Setelah itu yang kelima itu adalah pada menu cetak, masukkan NIP untuk pencairan, lalu isikan nomor PAK, rekomendasi tembusan, dan penanda tangan, lalu diklik tombol cetak PAK. Langkah keenam, pilih pejabat yang akan melakukan tanda tangan secara elektronik. Yang ketujuh, login sebagai NIP TETE. Ini sudah pernah saya sampaikan ya, TETE itu, kemudian di surat edaran ya. Kemudian yang langkah ke-8 itu adalah pada menu usulan TTE, klik setuju, kemudian download PAK TTE pada menu TTE yang disetujui tadi. Kemudian langkah terakhir itu adalah data dan dokumen penetapan PAK integrasi akan disinkronisasi ke CISN oleh JASN secara periodik, dapat dilihat juga di MySAPK riwayat angka kredit. Jadi untuk mengetahui sebenarnya MySAPK ini proses perjalanan kita ajuan itu ke CISN itu seperti apa gitu. Nah, ini adalah login pada aplikasi disepakati ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba, bisa memutar ulang-ulang video ini kalau masih bingung ya. Di sini sudah ada penjelasannya, ada keterangan nomor 1, 2 gitu ya. Kemudian ini tampilan menu operator instansinya, jadi ada data input, data, kemudian cetak, setting, dan logout ya. Kalau Anda mengklik dashboard gitu ya. Jadi ini yang harus diisi dulu Bapak Ibu. Nah, ini kemudian menu setting penanda tangan ya. Jadi ini langkah pertama kita klik ini TTE dulu. Kemudian yang kedua masukkan NIP. Yang ketiga kita klik searching ini. Nanti secara otomatis akan terisi nih nama, jabatan, unit kerja. Nah, ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada kesalahan ya Bapak Ibu yang mengupdate sendiri. Ya. Kemudian yang langkah keempat itu disimpan. Nanti kemunculnya semacam ini di bagian bawah. Inilah yang secara digitalisasi angka kredit integrasi itu muncul di sini. Tapi nanti saya coba untuk yang versi Excel-nya ya, kalau misalnya sewaktu-waktu Bapak Ibu itu mau memprediksi kira-kira saya punya angka kredit integrasi itu berapa, kalau misalnya di tempatnya itu misalnya karena tidak ada jaringan internet atau lagi trouble gitu jaringan internetnya, nah mungkin bisa lewat Excel ya, nanti saya coba untuk sharing lagi. Kemudian untuk setting kop suratnya, kita klik ini kop surat ya. Klik menu upload kop surat, kemudian pilih file yang akan diupload. Nah, ini biasanya Bapak Ibu ada ketentuan ini untuk memasukkan kop surat ya dalam bentuk JPEG. Itu Bapak Ibu harus punya, kalau misalnya tidak paham misalnya mengkompres gambar seperti yang di submit misalnya nanti
itu mungkin bisa minta tolong ke yang lebih tahu ya, misalnya yang menguasai kayak seperti Photoshop gitu atau yang lain, mungkin di teman-teman di kantornya punya gitu ya. Nah, syukur-syukur semua itu satu tapi bisa di-sharing ke teman-temannya yang lain sehingga itu bisa ini. Dan itu ketika kita memasukkan sekali itu sudah untuk selamanya gitu ya, memasukkan ini foto. Perhatikan lagi berapa size-nya mega file yang diminta untuk mengupload foto. Kemudian baru kita mengklik simpan. Nah, menu inputnya itu seperti ini. Jadi masukkan NIP pejabat fungsional yang akan disesuaikan. Yang kemudian klik menu cari, maka nilai input akan secara otomatis keluar. Nah, ini biodata pegawai. Sebenarnya ini sudah beberapa hari yang lalu, ya bukan beberapa hari yang, sudah beberapa bulan yang lalu sudah diingatkan untuk seringkali mengupdate informasi terutama dengan data diri masing-masing di biodata pegawai, ya. Kemudian ini menu input angka kredit konvensionalnya. Jadi ada angka kredit konvensional itu angka kredit yang lama gitu ya. Jadi ini sudah Bapak Ibu semestinya tidak bingung lagi nih karena tidak ini kan, tinggal memasukkan masukan aja gitu, pendidikan berapa, tugas pokoknya berapa, kemudian pengembangan profesinya berapa, tinggal dimasukkan aja, nanti secara otomatis itu akan keluar di sini gitu. Jadi yang diisi itu adalah yang di lingkaran warna coklat ini, garis putus-putus warna coklat ini. Nanti secara otomatis di sebelah kanan jumlah itu akan secara otomatis keluar sehingga nanti muncul jumlah dan totalnya, jadi automatically gitu ya. Nah, kemudian ini hasil input. Nah, kalau kita sudah menginputnya, kan yang diinputkan ini yang lama sama yang baru ya gitu ya. Yang lama sama yang baru ataupun yang lama gitu. Nanti akan muncul ini seperti ini hasilnya. Nah, kemudian menu yang lain itu adalah kita melakukan fitur pencarian user, dapat mencari data yang dipilih, yang diinputkan ya. Seperti ini. Kemudian, nah ini kalau misalnya dilihat data angka kreditnya, kalau mau lihat data angka kredit, kalau mau mengubah angka kredit, data angka kreditnya diubah di sini. Kalau mau menghapusnya, dihapus gitu. Berarti kalau nggak dihapus, datanya bukan berarti data keseluruhan akan hilang ya Bapak Ibu, tapi yang dimasukkan itu akan hilang gitu. Oke, selanjutnya, ini kalau kita mau mencetaknya. Jadi setelah kita melakukan pencarian, diisikan NIP pejabat fungsional yang dicetak di menu pemasukan NIP ini, baru melakukan pencarian. Nah, nanti ketika itu akan muncul di bagian bawahnya. Nah, kemudian kita bisa melakukan cetak. Nah, ini hasilnya semacam ini. Ya, kalau mau melakukan pencetakan, jadi kita isi, ada rekomendasinya. Biasanya kalau di kalau di Sistar itu kan otomatis ya sudah tertulis pejabatnya siapa, nah gitu. Nah ini mungkin disepakati juga begitu. Nah setelah itu kita bisa melakukan cetak atau mau mendownload. Jangan lupa Bapak Ibu ya harus selalu disimpan ya, di download karena yang namanya aplikasi itu bisa sewaktu-waktu kadang trouble gitu. Jadi takutnya kalau misalnya dilakukan perbaikan itu ada data kita yang hilang gitu. Oleh karena itu sebaiknya di-download, kemudian Bapak Ibu menyimpan filenya di folder yang ya sesuai dengan Bapak Ibu memudahkan untuk mencarinya gitu. Baru dikirim usulan ke TTE. Ini ada. Biasanya ada yang ditanyakan. Setelah kita sudah melakukan perhitungan angka kredit, kita mau mengirimnya kemana? Nah ini sudah ada tulisan kirim usulan TTE ini. Ya, jadi nggak usah bingung lagi. Ya, ini kalau untuk yang KSN ya, KSN yang di pemerintahan gitu. Nah, kalau yang di sama sebenarnya ya di Sister itu sayangnya kalau yang dosen-dosen di kampus saya itu belum muncul. Meskipun ada yang dosen PNS gitu, belum muncul, saya cek kemarin. Nah, kemudian tampilan menu operator TTE itu semacam ini. Jadi ada usulan TTE, TTE yang disetujui, dan setting TTE. Nah, semua data usulan TTE seperti ini, nanti akan keluar semua nama-nama yang mengusulkan ya, yang Bapak Ibu gitu ya.
akan keluar nama-namanya di sini. Nanti di sini akan disetujui. Kalau tidak disetujui nanti akan dikembalikan ke Bapak Ibu lagi ya untuk mungkin dilakukan revisi perbaikan gitu. Dan ini adalah usulan dikonfirmasi oleh persetujuan TTE. Jadi kalau misalnya disetujui nanti akan dikirim ya. Meskipun juga yang tidak disetujui juga akan dikirim, berarti kalau yang tidak disetujui itu ya kemungkinan harus dilakukan revisi gitu aja sebenarnya. Nah ini kalau yang pihak TTE yang disetujui seperti ini, nanti tinggal Bapak Ibu tinggal download gitu. Tadi kan ada tulisan disetujui gitu ya di sini. Kalau sudah tinggal download gitu. Nah inilah outputnya. Seperti ini outputnya nanti yang Bapak Ibu nanti ya udah. Yang pertama itu adalah perhitungan akumulasi angka kredit, kemudian kebutuhan angka kredit, kekurangan angka kredit, dan penetapan angka kredit. Nah inilah yang saya mendapatkan salah satu Excel-nya gitu ya di salah satu channel YouTube juga ya. Nah, dia tampilnya semacam ini. Jadi inilah yang nanti coba saya akan jelaskan lagi di video berikutnya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu ya. Sekali lagi, disclaimer dari video saya ini, jikalau ada penyampaian yang salah dari apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu bisa meninggalkan komentar di kolom komentar, ya, ataupun DM ke Instagram saya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.